Shalom, Horas, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mengawali hari ini dengan kegiatan kita masing-masing, kita mendengarkan firman terlebih dahulu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Nya Tuhan, di mana atas kasih karunia yang kami rasakan, kami dapat melewati malam yang gelap hingga tiba pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal keempat ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 10. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membaca teks ini dari ayat yang ke-9, maka akan timbul pertanyaan di dalam hati kita bahwa mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Apakah keistimewaan dari seorang yang memiliki arti nama kesakitan dan tidak ada tulisan yang menceritakan prestasi hebat seperti orang-orang hebat lainnya di dalam Alkitab? Di dalam bukunya Bruce Wilkinson yang berjudul Doa Yabes mengatakan bahwa nama Yabes ini diberikan ibunya karena pada saat melahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dalam masa pertumbuhannya pun, Yabes kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik, bahkan ejekan dari saudaranya. Saudara-saudaranya menganggap bahwa Yabes hanya memberikan penderitaan bagi keluarganya. Yabes lahir dalam kondisi tertolak, tetapi ia tidak mau larut dalam kondisi mengasihani diri sendiri. Kita tahu bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia, jika ada anak-anak yang sakit-sakitan, mereka akan mengganti nama atau bahkan bertanya kepada orang pintar atau buku primbon hanya untuk sebuah nama. Yabes, nama yang mengandung arti kurang baik, tetapi dalam pribadinya Tuhan menumbuhkan iman yang luar biasa kepada Yabes. Dalam kekurangannya, Yabes tetap tekun mempelajari tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, dan itu meneguhkannya. Pengenalannya akan Tuhan Allah, pengenalannya akan pribadi Allah, membuat ia berani untuk menaikkan doa. Oleh sebab itulah Yabes dimuliakan. Yabes tidak bermain drama atas kehidupannya. Kita tahu bahwa seringkali manusia bermain drama
dikarenakan ada masalah kehidupan, berusaha menjadi orang lain di hadapan Allah dan manusia untuk mendapatkan keuntungan dan pertolongan. Tetapi Tuhan menginginkan hubungan yang nyata dan tulus. Yabes tidak merasa terlahir sebagai korban dan tidak terjebak dengan sikap mengasihani diri sendiri. Yabes menaikkan doa karena ia memiliki iman dan keberanian untuk datang kepada Tuhan dengan permintaan yang luar biasa. Tanpa melihat masa lalu, Yabes berdoa karena ia percaya dan bukan karena masalah. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa kalimat kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sesungguhnya hal ini bukanlah sebuah permintaan daging. Yabes sangat tahu bahwa Allah tidak seketika menjawab doanya, tetapi Yabes ingin menyatakan kesetiaan iman kepada Tuhan. Dan itulah yang membawanya kepada sebuah kepastian akan janji Allah. Bukan berkat yang akan memberikan kesukaan dalam kehidupan, tetapi kesetiaan iman kepada Kristus itu yang memberikan kemenangan. Yang kedua, memperluas daerahku. Yabes berdoa selaras dengan hati Allah, di mana di sana terdapat tujuan ilahi di dalam doanya, yaitu berkati aku Tuhan agar aku bisa mengerjakan apa yang menjadi panggilanku di dalam Engkau. Kita lihat bahwa Yabes tidak berdoa dan fokus kepada dirinya. Pada saat itu Yabes adalah seorang gembala biasa dan dia merindukan memiliki ternak yang banyak dan area yang sangat luas. Terlepas dari kondisinya itu, ia rindu agar hidupnya berdampak luas, berdampak bagi banyak orang. Dapat kita perhatikan juga bahwa Yabes berdoa agar Tuhan menambahkan apa yang dia miliki saat ini, bukan apa yang tidak ada pada dirinya. Kerap kali kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang tidak kita miliki, sementara apa yang kita punya tidak kita persembahkan bagi Tuhan. Karenanya berdoalah kita agar hidup dalam panggilannya dan agar kita di dalam penggenapan karya ilahi. Yang ketiga, dapat kita lihat Bapak Ibu, kiranya tanganmu menyertai aku. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyertai kita semua hari-hari ini? Seringkali ketika kita bermasalah, kita minta Tuhan menyertai agar segera luput dari masalah. Namun setelah kita luput dari masalah kita, seketika kita juga melepaskan genggaman kita kepada Tuhan. Tangan penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan tangan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yabes percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan memberi dan akan membawa dia di dalam jalan kemenangan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat yang keempat, yaitu kalimat melindungi aku dari malapetaka dan kesakitan. Sesungguhnya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Manusia akan selalu dihadapkan kepada sebuah pilihan ketika menghadapi permasalahan. Percaya kepada Tuhan atau percaya kepada manusia.
Jika Anda memiliki untuk percaya kepada Tuhan, maka Anda akan dihadapkan kepada sebuah konsekuensi, yaitu harus percaya dan tinggal tetap dalam Tuhan, dan meninggalkan segala nafsu kedagingan. Ingatlah bahwa mengandalkan kekuatan manusia atau diri kita sendiri tidak akan mendatangkan berkat. Justru sebaliknya, akan mendapatkan kutuk. Yabes tidak ingin hidup di masa lalu. Ia hanya ingin hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dan Yabes tahu di hadapan siapa dia berlindung. Tuhan pun mengabulkan doa Yabes karena ia suka akan pengajaran Tuhan. Dia suka akan pengajaran firman Tuhan. Ia fokus pada pribadi Allah yang menjawab doanya. Kelemahan atau kekurangan yang dimiliki Yabes tidak suatu menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan. Berdoa dengan keberanian seperti seorang pemburu, ia berdoa karena percaya bukan karena ia bermasalah, tetapi karena hidupnya berpusat kepada Allah. Hanya satu pemilik hidup Yabes, yaitu Allah, namun bukan pada apa yang dimilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita belajar memiliki iman seperti Yabes. Ingat, Tuhan tidak menutup pintu tanpa membuka pintu yang lain untuk menolong kita. Berdoalah dengan segala keberanian dan keyakinan bahwa Allah lah sumber pengharapan kita. Jika kita berdoa dan percaya, maka Allah juga akan memberikan kekuatan dan kesabaran, bahkan ketekunan untuk menanti jawaban doa itu diberikan kepada kita. Untuk itu, biarlah firman Tuhan yang ada dalam hati, pikiran, dan dalam mulut kita, itulah yang menyegarkan dan memberikan damai dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam nama Yesus, maka semua janjinya pasti digenapi. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang kami rasakan hingga saat ini, karena kami dapat melakukan menghirup napas kehidupan dari malam hari hingga pagi hari yang cerah ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah itu Tuhan, berkatilah firman itu agar tumbuh dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang berkat yang ingin Kau beri kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.